Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ruini dari kelas B16 dengan NIM 23811306013. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Pustomi LCMAG. Adapun isi dari tugas tersebut yaitu menerangkan topik dari buku atau kitab tentang adab ataupun akhlak. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk kali ini, saya akan membahas materi dari salah satu kitab yang bernama Kitab Akhlakul Baneng, karangan dari Umar bin Ahmad Baroja, yang dimana beliau merupakan salah satu seorang tokoh dan ulama yang terkenal khususnya di kalangan para santri. Kitab ini secara khusus membahas tentang etika dan sopan santun yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam berbagai situasi. Kitab ini berfokus pada penanaman nilai-nilai akhlakul karimah sejak usia dini. Untuk materi yang akan saya bahas di dalam kitab Akhlakul Banin yaitu terdapat pada bab yang ke-22 tentang al-waladul mu'dhi, yang artinya anak yang buruk akhlaknya. Kana li ahadil akhniyai waladun syarirun akhlaqi. Ada seorang anak orang kaya yang buruk perangainya, buruk adabnya, buruk akhlaknya. Fakhurun binafsihi, ia suka menyombongkan dirinya. Mula'un bi'idzati ghairihi, suka menyakiti orang lain. Wala siyamal khudami, terlebih-lebih kepada pembantunya. Maka naswahu abu, berkali-kali orang tuanya menasehatinya. Walakinnahu lam yasma' nasihatahu, tetapi ketika dinasehati oleh ayahnya itu, si anak ini tidak pernah mendengar apa yang dinasihatkan oleh ayahnya. Wadzata marratin, suatu ketika, qala abuhu, ayahnya berkata kepada si anak ini, Isma' ya bunayya, hei anakku, dengarkanlah sini, kata ayahnya. Kama la tuhibbu ayyudhiyaka ahadun, jika kamu tidak suka disakiti orang, fala tu'dhi khairaka, maka kamu janganlah suka menyakiti orang lain itu. Li'anal idha'a fa qabihun jiddan, sungguhnya itu adalah perilaku yang buruk. Wa yadullu ala rusul tarbiyati, menunjukkan kejelekan pendidikanmu. Wa hadar kulal hadari ain tuhina akhdam, ini perlu kamu ingat, janganlah kamu suka menghina pembantumu. Wa tatakabbaru alaihim, dan janganlah kamu berperilaku sombong kepada pembantunya itu. Fahum basharun mithluna, mereka juga sama seperti kita manusia. Wa yash'uruna mithlal syu'urina, mereka juga mempunyai perasaan seperti kita. Lama sami'al waladu nasihatu abihi, saat mendengar nasihat ayahnya seperti itu, Lama sami'al waladu nasihatu abihi fi hadhil marrah, saat mendengar nasihat ayahnya yang seperti itu, ta'atharo biha kathiron, nasihat itu sangat membekas di hatinya si anak ini. Watamba min adatihil qabihati, dia pun berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Wasara tayyibal akhlaqi, kemudian dia memperbaiki perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Yarhamul akhdama, mereka juga, si anak ini kemudian senantiasa baik kepada pembantunya. Wala yu'dhihim,
dan tidak menyakiti mereka lagi. Nah, seperti itu untuk penjelasan pada bab ke-22 ini tentang al-waladul mu'dhi, anak yang buruk akhlaknya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya nasihat yang tulus dari orang tua itu dapat menjadi titik balik perubahan seseorang. Meskipun awalnya keras kepala dan sombong, seseorang bisa menyadari kesalahannya ketika dinasihati dengan bijak dan menyentuh hati. Menghormati sesama manusia, termasuk mereka yang bekerja membantu kita, adalah cerminan dari akhlak dan pendidikan yang baik. Perubahan sikap menjadi lebih baik menunjukkan bahwa hati yang terbuka masih bisa menerima kebaikan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mulia. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang al-waladul mu'dhi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang ketika membaca kitab atau memaknani kitab kok kebetulan ada salah satu kata ataupun kalimat yang teman-teman tidak tahu artinya, atau kitab itu kosong tidak ada artinya, maka selain menggunakan kamus, kita juga bisa memanfaatkan media digital. Apalagi ini zaman-zaman sudah zaman modern, kita bisa mencari makna dari kata yang kita tidak tahu tadi. Bisa kita menggunakan aplikasi ataupun menggunakan kamus al-ma'ani di Google Chrome. Kemudian selain menggunakan Google Ma'ani, kita bisa juga menggunakan yang namanya Google Translate. Terus selain itu ada juga Google Lens. Untuk langkah-langkahnya silahkan teman-teman simak video yang saya sematkan di sini. Silahkan teman-teman buka aplikasi Google Chrome di HP kalian teman-teman semua, kemudian ketik kamus al-ma'ani, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman masukkan kata atau kalimat yang teman-teman tidak tahu artinya. Misalkan di sini kita akan mencari kata waladun. Silahkan teman-teman ketik waladun, maka akan muncul artinya seperti ini. Nah, silahkan ada waladun dan wildun, waladun, semuanya ada artinya. Nah, secara simpel, secara gampang seperti itu cara ataupun langkah-langkah menggunakan kamus al-ma'ani. Untuk yang kedua yaitu langkah-langkah cara menggunakan Google Translate. Silahkan teman buka di Google, kemudian ketik Google Translate, kemudian teman-teman atur untuk translate yang akan digunakan. Di sini kita translate dari Arab ke Indonesia. Kemudian cari ataupun masukkan kata yang teman-teman belum ngerti maksud ataupun artinya. Ini kita akan coba mencari kata al-mu'dhi. Silahkan teman-teman ketik di sini, kemudian akan secara otomatis muncul arti dari kata yang teman-teman ketik tadi. Yang ketiga, mencari arti menggunakan Google Lens. Silahkan di kamera Google sebelah kanan itu ada gambar kamera, teman-teman klik, nanti kemudian teman-teman arahkan kamera ke kalimat yang akan teman-teman cari artinya. Kemudian atur seperti ini lensanya, kemudian teman-teman atur ke yang lebih spesifik yang akan diartikan oleh teman-teman. Nah, terus kemudian secara otomatis juga akan muncul tampilan ataupun arti dari kata yang ataupun kalimat yang teman-teman cari tadi. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.